seperti yang kita ketahui kalau di medsos sekarang kan rame. Dulur-dulur kita, dulur-dulur PSHT itu setiap kali membicarakan tentang dualisme kepengurusan yang terjadi saat ini di kubu PSHT, itu seringkali ada kelompok setiap kali membicarakan tentang dualisme itu mereka membawa-bawa nama Korlap. Itu Mas Ipung. Nah, jadi yang dibahas itu pasti ketika membahas dualisme, kemudian mereka membicarakan Korlap tukang demo, menyerang Padepokan dan lain sebagainya. Jadi begini, coba kita membuka wawasan berpikir dulur-dulur kita, bahwasanya negara ini kan negara demokrasi. Ya. Jadi saya kira wajar untuk kita dulu Korlap demo di Padepokan menyampaikan aspirasi, seperti itu kan wajar. Demo menyampaikan aspirasi ketika dilihat bahwasanya organisasi kita berjalan sudah mulai melenceng dari ajaran, dari aturan organisasi yang sudah ada. Saya kira ya itu harus para pengurus, para penguasa saat itu memang harus diingatkan bahwasanya memang organisasi kita ini punya aturan, jadi tidak bisa seenaknya, tidak bisa jadi organisasi sak karepe dhewe, itu tidak bisa. Jadi ada yang namanya kita memiliki ADART kalau di PSHT, dan itu dari dulu juga sudah diatur bahwasanya Mubes atau parapatan luhur Mas Ipong itu diadakan 5 tahun sekali kalau di PSHT. Tapi yang menjadi masalah itu sejak tahun berapa itu terakhir kali Mubes, itu belum ada Mubes, belum ada parapatan luhur lagi. Ya, makanya wajar dulur-dulur mempertanyakan itu kan. Setelah tentunya ada beberapa kali negosiasi dan mentok dengan para pengurus pusat saat itu. Bukan kita ujuk-ujuk demo, enggak. Kita ya, sudah ada alasannya ya, ya jelas ada alasan Mas Ipong. Ya, jadi Korlap itu enggak ujuk-ujuk demo, enggak ke Padepokan. Korlap itu sebelumnya sudah sering untuk berusaha membicarakan ini secara kekeluargaan, negosiasi dengan para pengurus pusat dan mengingatkan. Ya, diingatkan dengan cara baik-baik. Tapi orang-orang yang mengingatkan itu malah justru disingkirkan. Ada yang entah dipecat atau apa itu istilahnya. Ini kan sudah tidak benar saya kira. Ya. Kalau disebut Korlap tukang demo enggak apa-apa saya kira. Tapi yang diperjuangkan itu kebenaran gitu loh Mas Ipong. Ya. Disebut tukang demo ya enggak apa-apa. Pada saat itu ketika Korlap demo, ketika banyak dulur-dulur PSHT yang peduli dengan organisasi, yang ibaratnya yang sadar bahwasanya ada sesuatu yang salah di pengurus pusat pada saat itu, mereka berusaha mengingatkan, dan saya kira itu baik. Coba kalau kita pikir, kalau pada saat itu Korlap dan dulur-dulur PSHT yang lain itu tiba-tiba mereka merasa tidak cocok, lalu kemudian mereka mendirikan ketua umum tandingan pada saat itu daripada memilih demo. Jadi kalau Korlap pada saat itu tidak demo tapi justru memilih atau mengangkat ketua umum tandingan, itu sebenarnya juga bisa. Tapi kenapa Korlap dan dulur-dulur PSHT yang lain itu tidak melakukan pada saat itu? Ya karena memang mereka tahu
aturan organisasi itu seperti apa tahu, mereka paham ajaran PSHT itu seperti apa paham. Jadi mereka itu berpikir jauh ke depan. Jika mereka menuruti ego, menuruti nafsu, ya pecah belah PSHT sejak saat itu. Jadi saya kira Korlap dan dulur-dulur PSHT pada saat itu saya kira sudah melakukan sesuatu yang tepat. Jadi mereka tidak memilih sesuatu yang salah. Mereka tidak mendirikan ketua umum tandingan pada saat itu. Mereka tidak berusaha untuk membentuk pengurus pusat tandingan pada saat itu, tetapi justru memilih untuk berdemo, menyampaikan aspirasi, mengingatkan para pengurus pusat, dan mendesak untuk segera melakukan mubes atau parapatan luhur. Nah, dan saat itu alhamdulillah disetujui, dan para pengurus pusat mengiyakan untuk akan segera melakukan parapatan luhur, dan itu terjadi pada tahun 2016 dan menghasilkan kepemimpinan yang sah, menghasilkan ketua umum yang sah, yaitu Kang Mas Taufik.